Apa dek kuliah? Apa? Lagi nyusun. Skripsi ya? Dari mana? Stay. Oh di sini ya? Namanya tadi siapa dek? Reza Panani. Reza Panani umur 25 tahun ya. Nah, jadi Mbak izin ya, minta waktu 5 menit mau edukasi dengan obat herbal ya. Ya, Jadi selama ini pernah minum obat herbal? sudah. Nggak pernah ya? Nah, jadi pada dasarnya deh ya, obat herbal itu kan obat yang alami yang kayak dari kunyit, jahe, serai, jinten ya. Ya. Nah biasanya juga digunakan untuk pengobatan sama untuk menjaga daya tahan tubuh kayak gitu, kayak untuk imun ya. Ya. Tapi karena sekarang sudah kayak modern itu obat herbal itu sudah dikemas dalam produksi pabrik. Nah, kayak di pasaran tuh kan kayak bentuk kapsul, serbuk, teh ya kan. Nah yang berbahaya itu ditakutkan obat yang sering dikonsumsi oleh konsumen itu obat ilegal. Nah gimana sih ciri-ciri obat ilegal itu? Salah satunya biasanya kan tidak ada izin BPOM ya. Biasanya tidak tertulis nomor BPOM sekian. Kalaupun ada itu biasanya BPOM yang kayak palsu, kayak cuma dibuat-buat aja. Kalau kita cek di di link BPOM-nya itu tidak tertera kan nomornya tadi kan. Ya. Nah kemudian biasanya tidak mencantumkan komposisi standar lah ya, nggak ditulis biasanya. Misalnya kunyitnya sekian persen, misalnya temulawaknya sekian persen. Ya. Biasanya kalau yang ilegal itu nggak ditulis. Nah ditakutkan kalau sudah tidak menulis komposisi itu takutnya itu malah bahan kimia yang berbahaya ya. Kemudian diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, ini sering kan misalnya obat ini bisa menyembuhkan jantung, hipertensi, diabetes ya. Tapi padahal sebenarnya itu kan nggak mungkin dalam satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit ya. Kemudian biasanya dijual secara daring. Nah, biasanya dijual secara online. Nah, kayak misal di Facebook, di Shopee, di TikTok ya. Ya. Nah itu kalau misalnya toko yang tidak resmi biasanya ditakutkan itu obat ilegal. Nah yang kalau yang dijual secara online itu sama kurang lebih ciri-cirinya kan ya, nggak ada BPOM, kemudian tidak mencantumkan komposisi, kemudian juga biasanya tidak ada nama produsen. Biasanya PT tidak ditulis ya, misalnya PT apa, PT Angkasa, PT apa ya, biasanya tidak tertulis. Kemudian bentuk warna dan rasa yang mencurigakan. Nah ini misalnya kalau misalnya warnanya terlalu mencolok ya, atau misalnya rasa yang terlalu pekat, kayak misalnya rasa buah yang terlalu pekat ya, itu takutnya malah warna atau perasa yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia ya. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Biasanya kayak botol-botol bening ya, kayak di pasar-pasar tuh biasanya cuma kayak plastik-plastik ya, dengan stiker biasanya kayak gitu. Kemudian dijual dengan testimoni palsu ya, biasanya kayak screenshotan WA ya. Ya. Misalnya kan seringnya ada tulis ya, kalau misalnya saya sembuh dalam 3 kali pemakaian, itu biasanya testimoni palsu. Kemudian harga terlalu murah, biasanya kayak cuma harga 20.000, 25.000, di bawah range 100 ya, biasanya itu obat yang ilegal ya. Nah kenapa sih kita harus tahu obat ilegal itu? Biasanya untuk menghindari efek sampingnya. Efek samping itu yang berbahaya, biasanya satu, kerusakan hati dan ginjal. Itu kalau sudah dikonsumsi secara terus-menerus, sering nggak kalau lihat orang yang minum obat herbal tuh bengkak-bengkak kakinya ya, sering ya, bengkak, kuning ya, biasanya itu sudah menyerang hati sama ginjalnya. Kemudian gangguan pencernaan, mual dan alergi obat. Nah, alergi ini biasanya sering muncul mual, muntah habis minum obat itu, terus juga kadang ruam-ruam ya, keringat dingin, itu biasanya dari efek samping dari obatnya. Kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter. Oh ini boleh, di sebelah situ. Nah, nanti bawa sini ya, biar dicek ya. Coba lagi minum ya. Biasanya itu kalau dikonsumsi bareng obat dokter, biasanya ini yang sudah kena penyakit kronis, kayak misalnya dia itu hipertensi nih, minum obat darah tinggi, terus sejam kemudian minum obat herbal. Nah itu yang berbahaya, ditakutkan obat herbal yang tadi itu malah menurunkan fungsi obat dari dokter atau malah memperparah penyakitnya ya. Kemudian resiko ketergantungan, ini kecanduan kalau bahasa kita kan. Kalau minum obat itu misalnya hari ini minum, besok nggak minum, lemas. Nah itu biasanya efek dari kecanduan ya. Nah apalagi ya. Kemudian resiko awal terhadap kesehatan. Nah ini kalau misalnya baru pertama kali minum ya, biasanya kalau sudah nggak cocok atau efek samping yang segera muncul itu biasanya mual, muntah dan nyeri perut. Nah ini juga kan efeknya. Biasanya itu karena kandungan obat yang tadi dosisnya terlalu tinggi ya, biasa menyebabkan mual, muntah dan nyeri perut. Kemudian wajah atau kaki bengkak kayak tadi, dikonsumsi terus-menerus kan, jadi efeknya nyeri wajah bengkak dan wajah atau kaki bengkak ya. Kemudian urin menjadi pekat, biasanya pipisnya terlalu kental, itu terlalu kuning pekat ya, itu biasanya juga karena reaksi obat. Kemudian tubuh mulai terasa lelah dan pusing, ini juga biasanya karena reaksi obat.
Nah, jadi tadi kalau mau minum obat herbal, satu dipastikan dulu belinya di apotik ya, di toko-toko resmi. Kalau mau beli online di toko resmi, kemudian diperhatikan tadi izin BPOM-nya, kemasannya ya, warna obatnya, dan harganya. Mungkin sampai sini yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, oke, terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh.